Berbicara duduk antara dua sujud, ada dua yang harus kita fahami. Hukum kita udah tahu, dalil kita udah tahu, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan berbicara duduk antara dua sujud. Yang pertama, syarat-syarat sah duduk antara dua sujud, dan yang kedua, sunnah-sunnah duduk antara dua sujud. Artinya sunnah-sunnah supaya kita sempurna duduk di antara dua sujud harus mengerjakan hal-hal demikian. Itu namanya disebut sunnah-sunnah duduk antara dua sujud. Ada berapa syarat-syarat sah sujud? Ada 4, saudara. Ada 4. Ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa saminuha julusun bainahuma ayis sajdataini walau fi naflin 'alal mu'tamadi. Adapun yang kedelapannya daripada 14 rukun-rukun salat, yaitu duduk antara dua sujud, yakni dua sujud, walau fi naflin, sekalipun, yaitu pada salat sunnah, alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Wa yajibu alla yaqsida bi raf'ihi ghairahu, dan wajib oleh bahwa tidak bertujuan ia dengan bangunnya dia daripada sujud akan selain duduk antara dua sujud. Falau rafa'a fazi'an min nahwi la sa'i aqrabin a'ada sujuda. Andai bangun ia padahal terkejut dari seumpama sengatan kalajengking, maka mengulangi ia akan sujud. Wala yadurru idamatu wad'i yadayhi 'alal ardi ila sajdati tsaniyati ittifaq, dan tidak mengapa oleh mengakalkan meletakkan kedua tangannya di atas bumi sampai sujud yang kedua secara ittifaq ulama. Khilafan liman wahima fihi, bersalahan bagi orang yang menyangka ia pada madarat. Wala yutawwiluhu wala yutawwilahu wala i'tidalan, dan bahwa tidak memanjangkan ia akan duduk antara dua sujud dan tidak pula memanjangkan akan i'tidal. Li'annahuma ghairu maqsudaini lidatihima, karena bahwa i'tidal dan duduk antara dua sujud yaitu tidak dimaksud bagi zat keduanya. Bal syuri'a lil fasli,
bahkan disyariatkan keduanya untuk pemisah saja. Fakana qasiraini, maka ada oleh keduanya duduk antara dua sujud dan i'tidal, yaitu rukun pendek keduanya. Fa in tawwala ahadahuma fawqa dhikrihil masyru'i fihi qadra al-fatihati fil i'tidali wa aqalli tasyahudi fil julusi amidan aliman batalat salatuhu. Maka jikalau memanjangkan ia akan salah satu keduanya i'tidal dan duduk antara dua sujud, melebihi di atas zikirnya yang disyariatkan fihi pada ahad, qadral fatihati, seukuran Fatihah, fil i'tidali, pada i'tidal, wa aqallit tasyahudi, dan seukuran sekurang-kurangnya tasyahud, fil julusi, pada duduk antara dua sujud, amidan, padahal sengaja-ngaja, aliman, lagi tahu dengan keharamannya, batalat salatuhu, maka batal oleh salatnya. Wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih melanjutkan pembahasan rukun-rukun salat. Malam hari ini kita memasuki rukun yang ke-8 daripada 14 rukun yang diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in ini, saudara. Yang ke-8-nya, rukun salat itu duduk antara dua sujud dalam setiap rakaat salat. Dalam setiap rakaat salat kita kudu duduk antara dua sujud. Dari mana dalilnya? Bahwa duduk ini adalah rukun daripada rukun salat, fardu daripada fardu salat. Kita maklumi bersama ketika dijelaskan bahawa duduk antara dua sujud merupakan rukun salat, sehingga wajib kita kudu kerjakan di dalam praktek salat kita, kudu duduk antara dua sujud. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan, di dalam Sahih Bukhari pun juga Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ni, kana Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Kata Sayyidah Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah sujud pertama, bila mengangkat kepalanya diangkat, yakni bangun gitu dari sujud, maka Nabi tidak sujud lagi
sampai Nabi benar-benar tegak lurus duduk, benar-benar duduk. Itu menunjukkan bahwa duduk di antara dua sujud merupakan rukun salat, tentu disertai tumakninah. Duduk ini yang kudu disertai tumakninah. Nabi duduk, udah duduk tegak, baru sujud lagi, sujud kedua maksudnya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dituliskan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Ashabus Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan banyak ulama hadis lainnya tentang seorang yang belum bisa sholat dibimbing oleh Nabi bagaimana cara sholat yang benar. Kata Nabi kepadanya, idza qumta ila sholati fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta tatma'inna qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kata Nabi, bila anda udah berdiri nih salat, anda takbiratul ihram, kudu begitu, namanya takbir ihram wajib tuh, udah kelewat. Kemudian baca Fatihah yang anda bisa baca Fatihah, kemudian anda ruku sampai anda kudu benar-benar tumakninah, ada diam dalam ruku. Kemudian anda bangun i'tidal, benar-benar berdiri tegak. Kemudian anda sujud, pertama benar-benar sujud, kudu diam, artinya ada tumakninah. Kemudian anda kudu bangun dari sujud sampai tegak duduk, benar-benar duduk, kemudian sujud lagi. Kerjakan kayak begini dalam semua salatmu, ya begitu. Ini dalil bahwa duduk di antara dua sujud merupakan wajib yang harus dikerjakan oleh kita, merupakan fardu, rukun dalam salat kita, yang mengakibatkan bila tidak dikerjakan salat kita tidak sah adanya. Dasar. Di samping itu saudara, di dalam Al-Quran, karena tafsir itu banyak, Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitabnya Kashifatus Saja, Imam Atta, murid daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ditanya tentang inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, wahai Imam Atta, wanhar ini apa maknanya? Kata Imam Atta, wanhar itu maknanya kau bangun dari sujud sampai nampak lehermu kelihatan. Wanhar, perlihatkanlah lehermu ketika duduk antara dua sujud. Tafsirnya begitu beliau, begitu tafsir wanhar. Yang lain kurban segala macam begitu. Ini dalil bahwa duduk antara dua sujud merupakan rukun salat.
walau fi naflin, apakah duduk di antara dua sujud ini adanya pada semua solat ataukah pada solat wajib doang? Solat sunnah enggak perlu. Kata Fathul Mu'in, walau fi naflin 'alal mu'tamad, sekalipun anda solatnya solat sunnah, kudu duduk antara dua sujud menurut qaul mu'tamad. Menurut qaul mu'tamad artinya ada pendapat lain ketika duduk antara dua sujud ini, kalau di solat sunat hukumnya sunat, begitu ada ulamanya. Jadi kalau ada orang tuh ketika sholat sunat Allahu Akbar begitu, jadi ada kiainya bertanggung jawab tapi dhaif, ndak boleh buat fatwa begitu. Yang mu'tamad duduk antara dua sujud merupakan rukun salat, walaupun salat yang kita kerjakan adalah salat sunnah. Tapi karena ada alal mu'tamad, fikih ini luas, ada qaul dhaif seperti yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kashifatus Saja. Kata beliau, Imam Ibnul Muqri mengatakan bahwa duduk antara dua sujud di dalam solat sunat tidak wajib. Yang wajib hanya pada solat wajib saja. Ibnul Muqri ulama besar Syafi'i dari Yaman. Ibnul Muqri itu ulama u'jubatuz zaman, ulama yang spektakuler, sulit tandingannya, ulama Syafi'i. Ada kitabnya itu namanya Unwanus Syarafil Wafi, kalau tidak salah saya mengutip nih. Ada satu kitab tebal, itu kiai Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kehebatan kitabnya. Jadi dalam satu kitab kayak teka-teki silang, dibaca ke atas datar jadi, dibaca ke bawah jadi, dibaca ujungnya jadi juga. Kalau dibaca lempeng jadi fikih, dibaca garis awalnya jadi nahu semuanya. Kitabnya itu ujungnya jadi sejarah, kitabnya sampai kayak begitu tuh. Allah kasih ilmu sama hambanya, apa kemana aja dibaca jadi kitabnya. Jadi dalam satu kitab ada 6 disiplin ilmu, satu tulisan dibaca mau miring begini jadi aja, jadi kitab. Hebat sekali itu ulama Ibnul Muqri. Kata Ibnul Muqri, duduk antara dua sujud kalau sholat sunat mah sunat, begitu. Imam Ali Shibra Malisi di dalam Hasyiah Nihayatul Muhtaj karya Imam Romli ini mengata begitu. Ibnu Muqri mengata kalau sholat sunat enggak wajib, tapi dhaif. Yang mu'tamad, walaupun sholat sunat kudu duduk antara dua sujud disertai tumak ninah, baik kita sholatnya diri maupun sholatnya duduk, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Lalu apa minimalnya supaya kita standar sah duduk ini? Minimalnya kita kudu duduk tegak lurus disertai tumak ninah, enggak ada bacaan. Artinya enggak ada bacaan yang wajib.
duduk, benar-benar duduk, begitu, tegak dalam keadaan duduk, dalam setiap rakaat salat kita, baik salat kita sambil diri atau non diri, duduk macamnya, maka kita kudu tumakninah, kudu duduk antara dua sujud. Itu minimalnya begitu, minimalnya. Entar sempurnanya ini di bawah. Saudara sekalian yang mulia, berbicara duduk antara dua sujud, ada dua yang harus kita fahami. Hukum kita udah tahu, dalil kita udah tahu, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan berbicara duduk antara dua sujud. Yang pertama, syarat-syarat sah duduk antara dua sujud, dan yang kedua, sunnah-sunnah duduk antara dua sujud. Artinya sunnah-sunnah supaya kita sempurna duduk di antara dua sujud harus mengerjakan hal-hal demikian. Itu namanya disebut sunnah-sunnah duduk antara dua sujud. Ada berapa syarat-syarat sah sujud? Ada 4, saudara. Ada 4. Ada 4. Ada 4 syaratnya. Yang pertama, kudu ada tumakninah. Kudu ada tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, tumakninah ini apa? Kudu diem, anggota tubuh kita nggak ada gerak. Saat duduk itu seukuran 4 detik, seukuran baca subhanallah, atau bahasa gampangnya Rabbighfirli, dah segitu dah, begitu. Duduk dulu, sebab hatta tatma'inna jalisan, kata nabinya, sehingga anda kudu ada tumakninah ketika duduk. Jadi duduk ini kudu ada tumakninah. Kalau nggak ada tumakninah, Allahu Akbar, enggak pakai duduk langsung aja jalan, ndak sah. Sebab ini syarat, kudu ada tumakninah. Itu satu. Yang kedua, kudu duduk tegak. Yang kedua, kudu duduk tegak duduknya. Ndak boleh membungkuk doang, diangkat sebentar palanya, miring begitu tuh. Allah, baru Allah doang, sujud lagi, ngangkat dikit dong dari sujud. Enggak. Kudu duduk tegak. Tadi dan tumakninah. Itu 2. Jadi tadi kudu ada tumakninah. Kedua, kudu duduk secara tegak, benar-benar duduk. Enggak boleh kepalanya diangkat dikit, sujud lagi. Enggak boleh, enggak jadi. Itu yang mu'tamad aturannya. Yang ketiga, saudara, wayajibu alla yaqsida biraf'ihi ghairahu. Yang ketiga, tujuan duduknya kudu ibadah. Tujuan duduknya kudu ibadah. Artinya mengangkat kepala saat sujud ini kudu niatan benar-benar mau duduk antara dua sujud. Enggak boleh niatan yang lain. Sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalaulah kita lagi sujud
ada kala jengking lewat, kaget, kita duduk, ya udahlah buat dudukan terus sujud aja dah. Enggak boleh, karena bangun kita bukan karena mau duduk, tapi karena kaget ada kala jengking. Ini enggak jadi duduknya nih, enggak jadi karena niatannya bukan mau duduk, karena takut digigit kala jengking. Begitu, itu makna wayajibu alla yaqsida bihi ghairahu. Sehingga tafri'iyahnya begitu, ada fa di sini namanya fa tafri'iyah gitu tuh. Fa tafri'iyah itu an yakuna ma ba'dal fa natijatan lima qablah. Namanya fa tafri'iyah, saudara, bukan fa ataf. Kata yai kita, falau rafa'a fazi'an, andai kita bangun dari sujud pertama, bangunnya kaget karena ada kala jengking maranin kita atau apa aja dah, begitu, itu contoh aja, kaget, maka bangunnya ini enggak cukup, enggak jadi duduk. Ya udahlah, gua sekalian aja duduk. Enggak boleh ada kata sekalian, enggak boleh. Sehingga kita diwajibkan ada sujudah, balik lagi ke sujud, baru niat bangun untuk duduk antara dua sujud. Sebab wa innama likulli imri'in manawah, dia niatnya karena kaget, ya itu yang dia dapat, bukan niat untuk duduk antara dua sujud. Makanya kudu niat untuk bangun di antara sujud, niat ibadah, tidak ada niatan yang lain. Itu begitu. Ini aturan. Lalu bagaimana kalau tangan kita enggak ditaruh di paha? Sebetulnya ini ngomongin sunat nih, nyelip nih materi. Kata yai kita, wala yadurru idamatu wad'i yadaihi 'alal ardi ila sajdati saniyati ittifaqan. Bagaimana kalau kita waktu duduk antara dua sujud, tangan kita adanya di sejadah, enggak ditaruh di paha? Ini teknis. Ini teknis, bukan prinsip. Prinsipnya duduk, tangan tidak prinsip. Enggak apa-apa waktu kita duduk antara sujud tangannya di bawah, enggak geser-geser, iya begitu tangannya, boleh. Enggak mesti harus ditaruh di paha, enggak mesti. Sepakat semua ulama, boleh tangannya ditaruh di bawah, enggak mesti harus di paha. Ente kalau mau nyobain, cobain di masjid begitu. Entar dikata ini ajaran baru nih, bilang belum ngaji malam Sabtu dia, begitu. Enggak apa-apa, karena tangan tidak mesti harus ditaruh di atas paha, hanya itu berbicara sunat. Jadi tangan ditaruh di bawah tidak mengapa, boleh saja tangan ditaruh di bawah, enggak mesti tangan ditaruh di atas paha. Begitu kata yai kita, khilafan liman wahima fihi, berbeda pendapat, ada orang yang keliru yang mengata bila tangan tidak diangkat ke paha solatnya batal. Itu keliru, tak betul. Yang betul adalah tangan andai ditaruh di bawah boleh, ditaruh di atas paha boleh, cuman ditaruh di atas paha lebih bagus, ganjarannya lebih gede. Yang disuruh bangun bukan tangan, begitu. Jadi pala yang suruh angkat sama badan, tangan enggak. Andai tangan ditempelin enggak apa-apa, sepakat semua ulama, enggak apa-apa. Jadi ketika kita bangun dari sujud kedua,
tangan kita taruh di tanah aja atau di sejadah, enggak apa-apa. Begitu. Sama seperti sholat seperti i'tidal. Apakah tangannya itu dilempengin aja? Itu kan kalau ditaruh di bawah tuh namanya tangannya irsal mutlak. Jadi sami'allahu liman hamidah, tangannya begini bagus, namanya irsal khafif. Atau dilepas semuanya juga boleh. Nih kalau dalam sujud, kalau ditempelin di tanah namanya irsal mutlak. Boleh aja Anda tangannya ditaruh di tanah, begitu tangannya, jadi dilepas semuanya. Boleh juga ditaruh di paha, begitu. Namanya irsal khafif. Dan tapi tangan ditaruh di paha lebih gede ganjarannya. Sama seperti kita, tangannya waktu sami'allahu liman hamidah sedekap lebih gede ganjarannya, begitu. Ganjaran lebih gede, begitu. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Kasyifatus Saja, fa idza stawa qa'iman, kata beliau, fa idza antadala wastawa qa'iman arsala yadaihi irsalan khafifan tahta sadri. Bila udah tegak lurus, tangannya diturunin sebatas dada aja, begitu, sebatas dada, jangan dilepas semuanya. Tapi boleh dilepas semua, itu mau bebas lah, tergantung kita. Saya ganjarannya udah kebanyakan, lagi ngurangin ganjarannya, lepas semuanya, begitu. Saya kurang ganjarannya, ya sedekap aja. Sama tangan, kalau ada orang sholat tangannya dilepas semuanya, boleh. Tapi kata kita jangan buruk sangka, dia kebanyakan ganjaran, lagi pengen ngurangin. Kalau kita di atas paha aja, di atas paha tangannya, ntar tuh bab sunat aturannya. Jadi ketiga, kita kudu tujuan bangunnya benar-benar ibadah, mau duduk antara dua sujud, begitu. Keempat, wala yutawwilahu wala i'tidalan. Keempat, jangan lama-lama duduk antara dua sujud ini, sebagaimana jangan lama-lama i'tidal. Apa itu jangan lama itu? Jangan melebihi daripada zikir yang disyariatkan saat duduk untuk tasyahud minimal dengan bacaan yang sedang. Apa itu lama? Lama itu bila kita duduknya, ukuran waktunya melebihi bacaan tasahud begini, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Melebihi dari begini nih kepanjangan berakibat fatal dalam sholat kita kalau kepanjangan, kecuali pada sholat tasbih. Karena sholat tasbih emang disuruh untuk membaca tasbih 10, maka panjangnya dia enggak apa-apa, emang disyariatkan kudu panjang, dia kudu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10. Kan lama begitu. Iya, karena itu ajarannya memang begitu. Kalau i'tidal, jangan melebihi ukuran zikir diri yang disyariatkan minimal, yaitu baca Fatihah. Lebih dari itu maka berimbas bisa batal, kecuali pada subuh yang ada kunut, begitu tuh, atau sholat tasbih yang kudu baca tasbih, itu begitu namanya, karena ini adalah diajarin langsung begitu. Kenapa tidak boleh lama-lama dalam duduk antara dua sujud dan i'tidal? Sebab ini kategorinya rukun pendek, disebut rukun pendek.
Di luar ini disebut rukun panjang. Apa itu rukun pendek? Rukun yang tidak dimaksud secara zatnya, akan tetapi tujuan ada rukun ini disyariatkan untuk memisahkan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Artinya antara sujud pertama dan sujud kedua kudu ada pemisah duduk. Nah, duduk ini fungsinya untuk memisahkan antara sujud pertama dan sujud kedua. Sebagaimana i'tidal memisahkan antara dia diri dan turun sujud. Ini hanya untuk pemisah saja. Ini nih fungsinya daripada duduk antara dua sujud, untuk pemisah saja. Sehingga ada ulama yang berceloteh kalau sholat sunat mah udah nggak apa-apa. Makanya ada orang sholat sunat begini-begini nih. Nah, ya, dia pakai yang doif itu. Begitu. Hampir tumak nina aja sunat dalam sholat sunat, begitu. Ada Imam Yusuf Ardabili dalam kitab Al-Anwar pada jilid berapa ya, 1, itu seperti itu dia jelaskan. Jadi jangan lama-lama begitu melebihi zikir yang disyariatkan pada duduk antara dua sujud, melebihi ukuran minimal bacaan tasyahud dengan bacaan yang sedang. Itu lebih dari itu berimbas solatnya jadi batal. Karena itu kata Fathul Mu'in, fa in tawwala ahadahuma, kalau ampe kita panjangin, duduk aja dulu dah, atau apa, duduk dulu ya. Kalau kita panjangin duduk antara dua sujud, melebihi zikir duduk, yaitu ukuran minimal tasyahud, sengaja-ngaja kita panjangin dan tahu kalau nggak boleh, padahal ini bukan sholat tasbih, begitu, yang kudu baca tasbih 10, maka kalau dipanjangin daripada zikir yang disyariatkan, maka batalat sholatuh, sholatnya jadi batal. Kayak contoh mana dipanjangin? Dia tidur, dudukan orang sujud, dia tidur aja, dia tidur. Orang udah sujud dia duduk aja, dia lama gitu. Mungkin malamnya tahajud saking banyaknya kali ya, begitu. Nah itu begitu, duduk tidur batal. Kalau duduk antara sujud tidak boleh lama-lama melebihi zikir yang disyariatkan, begitu, tidak boleh lama-lama. Begitu pula i'tidal yang udah kelewat nih. Kalau kita panjangin i'tidal melebihi zikir yang disyariatkan, berapa ukuran baca Fatihah wong diri? Kalau diri ngukur panjang tuh ngelebihi Fatihah. Kalau duduk ngelebihi tasyahud. Itu rumusnya begitu. Kalau kita i'tidal, lama sekali dia bangunnya, padahal dia bukan subuh yang kudu ada kunut, atau sholat tasbih yang kudu baca tasbih 10, begitu. Dia lama nih, sengaja, dan tahu kalau itu nggak boleh lama-lama, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jadi yang bakal batal sholatnya bila ketika duduk itu tidak disuruh lama. Kalau sholat tasbih disuruh lama karena disuruh baca tasbih 10. Kalau i'tidal bakal batal bila mana kita bukan di tempat yang disuruh lama, kayak subuh ada kunut subuh, begitu, atau sholat tasbih kudu baca tasbih 10. Bila itu maka dipanjangkannya tidak batal, sebab itu emang disyariatkan untuk panjang.
subuh rada lama, begitu disyariatkan. Inilah saudara, 4 ini syarat-syarat sah duduk antara 2 sujud. Pertama kudu tumaknina, kedua kudu duduk tegak, yang ketiga tujuannya duduk yakni ibadah, duduknya sujud, dan keempat jangan panjang, jangan lama-lama, sebab ini adalah rukun pendek. Ini yang pokok. Adapun bacaan Rabbighfirli warhamni itu nggak wajib. Saudara mau diem aja monyong mulutnya, jadi aja. Saudara begitu saudara, begitu jadi aja. Atau matanya ngelirik kaos depannya, diaminin aja, jadi juga begitu. Pokoknya orang pakai macam-macam, jadi aja pokoknya. Tapi yang afdol tentu nanti kita ngomongin sunat, Rabbighfirli, warhamni wajburni, dan seterusnya nanti di depan. Saya tidak keburu untuk menerangkannya pada malam hari ini biar tidak terpotong-potong materinya. Jadi saya mau tutup segini aja kajian yang ada buat tanya jawab saja. Barangkali ada yang kurang jelas daripada materi ini atau rasul doa, silahkan. Wallahu a'lam.